Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Miss Afisa. Hari ini kita masuk di pertemuan ke-11 dari geometri transformasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan membahas translasi bagian yang kedua. Nah, cakupan materi pada hari ini yang pertama, kita akan membahas definisi translasi. Nah, pada sub ini kita akan membahas translasi, apa sih definisinya berdasarkan dari segi matematisnya. Kemudian kita akan membahas teorema-teorema translasi, kita akan membahas hasil kali translasi, dan tentunya kita akan membahas contoh dari translasi. Nah, langsung saja untuk yang pertama, kita akan membahas definisi dari translasi. Apa sih sebenarnya definisi translasi secara matematisnya? Katanya suatu fungsi G di mana fungsi G ini adalah sebuah geseran. Nah, apabila ada ruas garis berarah AB sedemikian sehingga untuk setiap titik P berlaku GP. Jadi geseran dari P-nya adalah P aksen. Dan panjang ruas dari garis PP aksen itu sama dengan ruas garis dari AB. Sehingga bisa disebut bahwa AB ini adalah sebuah geseran. Nah, gitu. Jadi GAB, geseran dari ruas garis berarah AB. Nah, kita perhatikan gambarnya seperti ini. Jadi, kita punya ruas garis AB gitu kan. Di mana titik P-nya ini bayangannya adalah P aksen. Dan P aksen ini berarti geseran dari titik P. Dan bisa kita lihat bahwa panjang ruas dari garis PP aksen itu sama dengan panjang ruas garis AB, sehingga bisa disebut bahwa GP adalah geseran dari AB di titik P. Gitu ya. Nah, yang kalian harus ingat, di materi sebelumnya kita telah membahas matrik atau rumus dari translasi. Ketika ada titik A, X, Y, kita translasikan dengan T, T-nya itu misalkan A, B, akan menghasilkan sebuah bayangan, di mana bayangannya adalah hasil dari penjumlahan dari titik awal dengan besar geserannya, sehingga aksennya adalah X plus A, Y plus B. Gitu ya. Oke, itu untuk definisi. Sekarang kita akan masuk di teorema-teorema translasi. Nah, dengan mempelajari teorema-teorema translasi, diharapkan kita akan memahami sifat-sifat dari translasi. Nah, di sini ada beberapa teorema. Ada teorema 8.1, 8.2, 8.3, dan 8.4. Nah, semua teorema ini akan kita buktikan. Oke. Untuk pembuktian teorema yang pertama, untuk teorema 8.1 bunyinya gini, garis G dan garis H. Nah, kita langsung lihat ke gambarnya. Ini garis G dan ini garis H merupakan dua garis yang sejajar. Benar ya? Apabila ada dua titik A dan titik B, berarti misalkan Miss ambil sembarang titik A dan titik B, di mana titik A-nya ini bukan elemen dari garis G, bukan juga elemen dari garis H, berarti di luar ya. Jadi titik A-nya Miss taruh di sini, titik B-nya Miss taruh di sini. Nah, adalah panjang ruas A aksen dan panjang ruas dari BB aksen dengan A double aksennya adalah RH RGA dan B double aksennya adalah RH RGB. Jadi, dari teorema ini dapat kita simpulkan bahwa translasi ini masih berhubungan dengan refleksi. Ingat, R itu mengidentifikasi bahwa dia sebuah refleksi. Jadi, ini masih ada hubungan dengan teori yang sebelum-sebelumnya, gitu. Nah, berarti kita akan membuktikan apa?
Setelah diketahui kan, di sini diketahui bahwa RH RGA itu sama dengan A aksen. Berarti A aksen ini tentunya didapatkan dari RH A aksen. Ini A double aksen ya. Kemudian RH RGB ini sama dengan B double aksen. Nah, B double aksen tentunya sebelumnya ada RH B aksen, diperoleh dari sini. Nah, kita akan membuktikan apakah benar panjang ruas dari A double aksen, yang ini ya, A double aksen, ini panjangnya sama dengan ruas garis dari B double aksen ini. Ini sebuah pergeseran. Apakah pergeserannya itu tidak merubah suatu ukuran? Kita akan membuktikannya. Gitu ya. Nah, dari gambar ini diketahui bahwa ketika Miss ambil sembarang titik N, nah di sini maka akan diketahui bahwa N ini adalah titik tengah dari B A double aksen. Nah, karena N adalah titik tengah dari B A double aksen, berarti seharusnya N juga adalah titik tengah dari A B double aksen. Gitu. Nah, untuk itu kita perlu memperoleh nilai A aksen dulu dan B aksen, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa panjang ruas garis dari A double aksen sama dengan B double aksen. Gitu. Gimana cara mencari A double aksen dan B double aksen? Oke, kita lanjut. Nah, untuk mendapatkan nilainya, kita akan memisalkan, kita ambil titik P. Nah, di sini titik P. Nah, titik P ini bukan elemen dari garis H. Gitu ya. Nah, sehingga diperoleh RHP atau pencerminan terhadap garis P adalah P aksen. Sehingga P aksen itu memotong H di Q. Jadi perpotongannya misalkan sebagai Q. Nah, lihat diketahui dari gambar ini bahwa H itu adalah X sama dengan K. Berarti kalian harus ingat ketika pencerminan, ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, rumusnya apa. Kemudian untuk yang G ini adalah mewakili sumbu Y. Berarti harus diingat ketika pencerminan terhadap sumbu Y itu rumusnya apa. Nah, jadi ini kan karena H itu sama dengan X sama dengan K, di mana P-nya itu X, Y, berarti X ini bisa kita ubah menjadi K untuk mendapatkan koordinat dari Q, sehingga Q-nya adalah K, Y. Nah, karena Q itu K, Y, dan P itu X, Y, maka kita misalkan P aksen adalah X aksen, Y aksen. Itu karena Q ini adalah titik tengah dari P aksen, maka kita dapat merumuskan Q adalah X aksen plus X dibagi 2, kemudian Y aksen plus Y dibagi 2. Gitu ya, karena dia titik tengah. Gitu. Jadi Q itu X, Y sama dengan apa? X aksen plus X per 2, Y aksen plus Y per 2. Nah, dari persamaan ini bisa kita peroleh. Ini adalah mewakili K-nya, ini mewakili Y-nya. Berarti K sama dengan X aksen plus X per 2, dan Y-nya Y aksen plus Y per 2. Nah, dari dua persamaan ini bisa kita peroleh X aksen dan Y aksen. Nah, gitu. Jadi, X aksennya adalah 2K min X, dan Y aksennya adalah Y. Nah, dari kedua persamaan ini berarti untuk K sendiri itu mewakili X-nya dan Y itu mewakili sumbu Y-nya gitu. Jadi kita peroleh bahwa P aksen kan X aksen dan Y aksen, berarti P aksennya adalah 2K min X, Y. Nah, gitu. Karena garis G yang ini ya. Nah, ini adalah mewakili sumbu dari koordinat Y, maka P, X, Y atau pencerminan terhadap titik P di garis G itu sama dengan min X, Y. Kok bisa min X, Y? Nah, diingat lagi. Sebenarnya ini adalah cikal bakal atau latar belakang. Salah satu latar belakangnya ya untuk mendapatkan rumus dari pencerminan. Nah, untuk
rumus pencerminan ini kalian bisa lihat lagi di materi refleksi kalau lupa. Nah, ini berarti selain memakai koordinat kartesius, kita juga bisa menambahkan dengan mencari titik tengah sehingga didapatkan nanti rumus dari pencerminan gitu ya, selain menggunakan koordinat kartesius ya. Berarti apa yang harus kalian ingat kalau berdasarkan rumus pencerminan, ketika ada titik titik A di X, Y dicerminkan ya, M ini berarti selain R, M juga merupakan lambang dari pencerminan. Kalau R berarti mirror gitu ya. Kalau M mirror gitu. Kalau R ya refleksi gitu. Jadi sama aja. Jadi M sama dengan X, K ketika direfleksikan terhadap X sama dengan K, maka bayangannya akan menjadi 2K min X, Y. Jadi sama ya, kayak gini. Kemudian ketika A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya min X, Y. Nah, ini bisa kalian buka lagi ya. Jadi, RH RGP berarti kita refleksikan terhadap titik yang refleksikan terhadap garis yang paling dekat dengan titik gitu kan ya. Berarti RGP dulu, berarti RH RGP sama dengan RH min X, Y. Nah, RH-nya ini kita refleksikan lagi min X, Y terhadap garis H. Nah, garis H-nya itu X min K, di mana X min K itu rumusnya 2K min X, Y. Gitu. Jadi kita substitusikan. X-nya itu min X, sehingga 2K min X, Y. Sehingga 2K plus X, Y. Gitu ya, karena di sini posisinya X-nya itu adalah min X sekarang, gitu kan. RGP-nya ya, dari sini. Oke. Nah, jadi setelah kita dapatkan RH RGP sama dengan 2K plus X, Y. Nah, ini kan untuk titik P. Titik P-nya itu X, Y. Nah, misalkan jika A-nya itu A1, A2 dan B-nya B1, B2, maka rumusnya untuk A aksen atau RH RGA berarti titiknya ubah. Misalnya titiknya A. Kalau tadinya titiknya P, ini ubah jadi titiknya A. Berarti sama aja, RH, RG di mana A-nya adalah A1, A2. Untuk RG, nih, refleksi terhadap garis G di titik A, gitu kan. Berarti ini kan sebagai sumbu Y. Berarti kalau rumus sumbu Y berarti X-nya yang minus. Berarti karena X itu mewakili A1 berarti min A1, A2. Kemudian hasil translasinya, hasil refleksinya itu direfleksikan lagi terhadap garis H, di mana garis H-nya adalah sebuah garis X sama dengan K, sehingga 2K plus A1, A2. Nah, begitu juga B aksen. B aksen ini RH RGB. RH RG B1, B2, RH-nya berarti min B1, B2. Sehingga hasil B aksennya, B double aksennya itu 2K plus B1, B2. Gitu ya. Nah, karena N merupakan titik tengah AB aksen, lihat N merupakan titik tengah A, B double aksen, maka N-nya sama dengan apa? Nih, untuk mencari titik tengah, berarti karena dia titik tengah ya, N ini titik tengah, berarti ini sebenarnya akan membentuk sebuah garis gitu. Berarti kan X ditambah X bayangannya dibagi dengan 2 untuk memperoleh titik tengahnya. Berarti 2K plus B1 plus A1 ya dibagi 2. B2 ditambah A2 dibagi 2 gitu. Dimana kalau B double aksennya adalah ini 2K plus B1, B2 dan A-nya adalah A1, A2 sehingga N-nya akan menjadi seperti ini ketika N-nya adalah titik tengah dari A, B double aksen. Nah, untuk menentukan koordinat atau panjang dari A double aksen, kita bisa menggunakan rumus dari setengah putaran di titik A. Kenapa memakai
setengah putaran, karena setengah putaran itu mewakili bahwa refleksi itu membentuk garis yang saling tegak lurus. Nah, ini kita bisa lihat ini garisnya saling tegak lurus gitu. Jadi kalian ingat kalau rumus asalnya dari setengah putaran, misalnya titiknya adalah titik P, maka setengah putaran di A untuk titik P adalah S A, B, X, Y sama dengan 2A min X, 2B min Y. Jadi ketika SN di titik A, maka SN, A-nya kan A1, A2, N-nya kita ketahui ini. Berarti 2 dikalikan dengan NX, NX berarti ini ya, N yang mewakili X, maksudnya dikurangi dengan A1, 2 NY, berarti NY itu N yang mewakili Y ya, berarti dikurangi dengan A2. Nah, maka karena SNA sama dengan panjang ruas garis A double aksen, maka panjang ruas garis dari A double aksen sama dengan 2NX min A1, 2NY min A2. Berarti 2NX-nya kita ambil dari sini, ya. 2K plus B1 plus A1 dibagi dengan 2. Kemudian dikurangi dengan A1, ya, dari sini. Kemudian, 2NY, NY-nya dari sini, B2 ditambah A2 per 2, dikurangi dengan A2. Sehingga 2 di sini bisa habis ya, kita coret bisa, kemudian 2K per 2 berarti, di sini kan sudah habis ya, berarti tinggal 2K plus B1 plus A1. Nah, kemudian di sini ada min A1 sehingga A1-nya habis, A1 min A1-nya habis, sehingga tinggal 2K plus B1, 2 dibagi dengan 2 habis, kemudian sisa B2 plus A2 min A2. Jadi, tinggal sisanya adalah B2, sehingga panjang ruas garis dari A double aksen adalah 2K plus B1, B2. Nah, ternyata panjang ruas dari A double aksen itu sama dengan B double aksen. Nah, kita lihat B double aksen ini sama dengan panjang ruas dari B double aksen. Karena untuk memperoleh B double aksen tentunya melewati B dan melewati B aksen. Sehingga bisa kita ketahui bahwa panjang ruas dari A double aksen itu sama dengan panjang ruas garis B double aksen itu terbukti. Nah, selain itu kita bisa membuktikan, sebenarnya kan kemarin kita sudah mempelajari translasi bagian yang pertama. Dari gambar ini sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa panjang ruas garis A double aksen sama dengan B double aksen. Kok bisa, Miss? Nah, lihat, ketika titik B double aksen ini Miss geser ke kanan satu satuan, kemudian ke atas dua satuan, maka dia akan menghasilkan A double aksen. Begitu juga ke yang B, ketika titik B Miss geser ke kanan satu satuan, ke atas 2 satuan, maka hasilnya akan menjadi titik A. Jadi, ketika ditranslasikan dengan apa? Dengan translasi berarti berapa? 1,2, maka titik B ini akan menjadi titik A. Berarti garis dari B double aksen ini itu sama dengan garis A double aksen untuk panjangnya. Ini berarti apa? Bahwa dari gambar ini kita membuktikan bahwa dia isometri. Lihat bahwa dia mempertahankan jarak, ya, dia hanya bergeser, kemudian dia mempertahankan sudut, tentunya benar karena garis lurus ya, kemudian dia mempertahankan kesejajaran dua garis. Lihat garisnya sejajar dan jaraknya juga sama, maka dia terbukti. Gitu ya. Oke. Untuk teorema 8.1 ini terbukti. Sekarang kita lanjut membuktikan teorema 8.2. Katanya, apabila ada ruas garis AB
panjang ruas garis AB itu sama dengan panjang ruas garis dari CD, maka geseran dari ruas garis AB itu sama dengan geseran dari ruas garis CD. Sebenarnya dari pernyataan ini pasti terbukti. Nah, untuk membuktikannya lebih mantap lagi kita buktikan dengan menggunakan gambar. Nih, ruas garis AB berarti gambarnya seperti ini. Ini titik A, kemudian ketika kita translasikan maka akan memperoleh sebuah titik B, atau bisa kita sebut sebagai ruas garis AB. Nah, A ini misalkan X dan B adalah X1. Kemudian ada ruas garis CD yang panjangnya sama dengan ruas garis AB. Nah, seperti ini. Karena ini juga sama dengan X, berarti untuk bayangannya kita misalkan karena ini sudah X1, berarti ini X2. Nah, dari gambar ini bisa kita uraikan bahwa geseran dari AB di titik X itu sama dengan X1. Ya kan? Maka panjang dari ruas garis AB ini sama dengan panjang ruas garis X1. Benar ya. Kemudian geseran dari CDX, geseran titik X, ya di ruas garis CD maksud gitu ya. Jadi apa? Sama dengan X2. Berarti panjang dari ruas garis CD itu sama dengan panjang dari ruas garis X2. Nah, ini berarti apa? Dari sini kita ketahui bahwa panjang ruas garis AB itu sama dengan panjang ruas garis dari CD. Berarti panjang ruas garis SX1 sama dengan panjang ruas garis XX2. Berarti ini sama dengan apa? X1-nya sama dengan X2. Maka terbukti bahwa geseran dari AB sama dengan geseran dari CD. Itu ya, terbukti. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuktikan teorema 8.3. Nah, bunyinya andaikan G dan H, kita langsung ke gambar ya. Andaikan G dan H adalah dua garis yang sejajar. Berarti kita menggambarkan G dan H adalah sebuah dua garis yang sejajar. Dan CD itu sebuah garis tegak lurus. CD berarti garis tegak lurus pada G. Nih, berarti dengan C-nya elemen G, dengan C-nya elemen G, dan D-nya elemen H, maka apabila AB sama dengan 2CD, nah ilustrasi AB sama dengan 2CD ini bisa kita lihat di ilustrasi ini, sehingga nanti bisa mudah kita tempatkan di koordinat kartesiusnya. Gitu. Jadi kalau 2CD seperti ini ilustrasinya. Maka geseran dari ruas garis AB itu sama dengan RH RG. Ingat kalau RH RG berarti kita refleksikan terhadap garis yang paling dekat dengan titik. Berarti kita ke G dulu. Maka kalau kita untuk mencari geseran AB berarti yang ini adalah mewakili garis AB. Gitu. Berarti kalau kita ingin mencari geseran dari AB itu apa? Berarti A double aksen kan? Untuk mendapatkan A double aksen, berarti kita refleksikan yang pertama terhadap garis G, kemudian yang kedua terhadap garis H, sehingga akan diperoleh X double aksen. Berarti apa? Geseran ABX, ya. Geseran dari ABX ini adalah X double aksen. Gitu. Ketika ada dua garis yang sejajar G dan H, maka RH RGX. Nah, berarti kita operasikan dulu yang ini, yang paling dekat dengan titik. Berarti RGX itu hasilnya adalah X aksen, sehingga RH X aksen adalah X double aksen. Nah, dari sini diketahui bahwa GAB atau geseran dari AB yang menghasilkan X double aksen adalah hasil pencerminan X terhadap garis yang pertama garis G, kemudian yang kedua adalah garis H. Terbukti, alhamdulillah. Nah, untuk yang selanjutnya pembuktian teorema untuk 8.4. Katanya, jika geseran AB sebuah geseran
Nah, jika GAB sebuah geseran atau translasi, maka GAB diinverskan akan menghasilkan GBA. Nah, ini sebenarnya sudah kita pernah bahas ya di materi inverse. Nah, ketika diinverskan maka dia dari AB akan menjadi BA. Sebenarnya ini sudah kita buktikan, namun ini versinya sebagai translasi. Nah, gitu kita buktiin. Ini ada sebuah gambar. Nah, kita buktikan melalui gambar ini. Berarti geseran dari AB, kita lihat mana AB? Ini ya. Nih. Geseran dari AB, ruas garis AB gitu ya, sama dengan RH RG. Berarti kita refleksikan yang pertama terhadap garis G, kemudian terhadap garis H gitu ya. Kan ini yang paling dekat dengan titik dulu. Kemudian sama dengan, itu hasilnya akan sama dengan ketika kita refleksikan garis H, kemudian direfleksikan kembali dengan garis N. Itu untuk refleksi terhadap garis AB. Gitu kan? Nah, karena kan untuk refleksi garis ya terhadap ruas garis AB tentunya akan menghasilkan B gitu. Nah, untuk menghasilkan B tentunya akan melewati garis G dan garis H. Nah, kebalikannya geseran terhadap BA. Tentunya kalau geseran terhadap garis BA berarti hasil akhirnya adalah A ya. Berarti A ini bisa kita hasilkan dari pencerminan terhadap yang pertama ini ya. Garis N, kemudian dicerminkan lagi terhadap garis H akan menghasilkan A. Ini akan sama dengan RG, RH. Ketika kita cerminkan dengan garis G, gitu kan, panjangnya ya maksudnya, garis H dicerminkan terhadap garis H, kemudian dicerminkan terhadap garis G, itu nanti besar bayangannya itu akan sama dengan RH RN. Gitu. Berarti apa? Ketika GAB kita inverskan, maka akan sama dengan RH RG diinverskan. Berarti ini bisa kita jabarkan ya. Berarti RG diinverskan dikali dengan RH diinverskan. Sehingga sama dengan RG RH. Nah, RG RH kita tahu dia adalah sebuah geseran dari ruas garis BA. Sehingga terbukti bahwa geseran dari AB ketika diinverskan adalah geseran dari BA. Gitu. Nah, ini membuktikan juga bahwa dia sebuah involusi. Jadi, translasi merupakan sebuah involusi. Nah, ini harus dicatat gitu. Nah, itu teoremanya. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hasil kali translasi. Nah, di hasil kali translasi, ini juga ada beberapa teorema. Nah, dan teorema ini terhubung dengan teorema yang sebelumnya. Jadi, teorema sebelumnya kita bisa mengidentifikasi sifatnya. Nah, di hasil kali translasi, ini akan menambah pengetahuan kita tentang sifat-sifat lain dari translasi ketika translasi tersebut berbentuk hasil kali atau sebuah komposisi. Gitu ya. Maksudnya translasinya lebih dari satu kali. Gitu. Berarti ada beberapa teorema dan teorema ini juga akan kita buktikan. Nah, ini untuk teorema 8.5, 8.6 dan 8.7. Di mana katanya hasil kali geseran atau translasi merupakan komposisi dua buah translasi. Berarti translasinya lebih dari satu kali. Gitu. Oke, langsung saja untuk pembuktian teorema 8.5. Bunyi teorema 8.5 adalah jika garis AB sebuah geseran atau translasi, sedangkan titik C dan titik D adalah dua titik, sehingga untuk panjang ruas garis AB sama dengan 2 dikali panjang ruas garis CD. Maka geseran dari AB itu sama dengan SD SC. S itu, ingat materi sebelumnya, S itu mewakili setengah putaran. Jadi, lebih kompleks lagi ketika translasi di materi ini berhubungan dengan refleksi.
dan refleksi ternyata berhubungan dengan setengah putaran, di mana setengah putaran itu adalah sebuah refleksi yang saling tegak lurus. Itu ya. Nah, sekarang kita akan membuktikannya. Andaikan G adalah panjang dari ruas garis CD. Gitu ya. Di mana garis K dan garis G itu saling tegak lurus. Kita lihat garis K dan garis G itu saling tegak lurus. Benar ya? Benar. Maka garis M dan garis G tegak lurus di D. Nah, berarti garis M dan garis G itu tegak lurus di D. Benar ya? Nah, untuk penamaan K dan M atau G ini sembarang. Ini sembarang, misalkan dinamakan K, misalkan garisnya dinamakan M, misalkan garisnya dinamakan G. Gitu ya. Dari gambar ini, maka terlihat bahwa ruas garis dari CD itu berarah ke K dan berarah ke M, gitu kan? Oleh karena panjang ruas dari AB sama dengan panjang dari 2 dikalikan dengan garis CD, kita lihat ini ya. AB itu sebenarnya adalah 2CD. Maka kita lihat bahwa GAB, geseran dari AB itu akan sama dengan RM, RK. Berarti akan sama dengan yang pertama ketika direfleksikan dengan garis K, kemudian lagi digeserkan, direfleksikan dengan garis M, maka hasilnya akan menjadi sebuah geseran dari GAB. Jadi hasilnya akan menjadi B gitu. Misal titik A-nya di sini, kita refleksikan terhadap garis K, menghasilkan di sini misalnya titiknya. Kemudian hasil ini direfleksikan lagi terhadap garis M, maka akan memperoleh misalnya titik B-nya di sini. Sehingganya sama. Geseran dari AB sama dengan RM, RK. Sedangkan SD itu setengah putaran ya, setengah putaran dari D itu RMRG. Ingat, kalau di rumus setengah putaran ketika titiknya itu di sini, titiknya berpotongan, ya, berarti dia SD sama dengan RM, sama dengan RG, sama dengan D. Jadi kembali ke dirinya sendiri gitu. Ingat, ada di teorema setengah putaran, ketika dia direfleksikan di titik yang sama, maka dia akan menghasilkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan SC, ketika direfleksikan terhadap garis G, direfleksikan kembali terhadap RK di titik yang sama, gitu ya, di titik yang sama refleksinya, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Maka di sini bisa kita gambarkan bahwa memang benar bahwa GAB adalah RM, RK, gitu. Jadi bisa kita jabarkan SD, SC. Jadi kalau SD itu kan apa? SD itu RM, RG ya, dikali dengan SC, SC-nya RG, RK, maka bisa kita transformasi ya, bisa kita uraikan gitu. Lebih kita spesifikkan, sama dengan RM dikalikan dengan RG, dikalikan dengan RG, dikalikan dengan RK. Maka dari sini bisa terlihat, nah, bahwa ketika RG, refleksi G ketemu ke G lagi, maka akan menjadi sebuah identitas. Jadi, SDSC sama dengan RM dikalikan I dikalikan dengan RK. Apapun yang dikalikan dengan sebuah identitas, maka dia akan menghasilkan refleksi itu sendiri. Jadi, hasilnya adalah RM, RK. Maka terbukti bahwa GAB itu sama dengan SDSC. Terbukti, alhamdulillah terbukti ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembuktian teorema 8.6. Katanya, komposisi suatu geseran atau translasi dan suatu setengah putaran adalah suatu setengah putaran. Nah, kita akan membuktikan, andaikan GAB suatu geseran atau translasi dan titik C sebuah titik sembarang. Gitu. Kita lihat langsung ke gambarnya. Misalkan Anda GAB, berarti geseran,
terhadap ruas garis AB. Berarti seperti ini gambarnya. Kemudian titik C itu titik sembarang. Misalnya kita ambil titik C di sini, sembarang ya titiknya. Andaikan titik E tunggal, jadi kita gambarkan juga titik E. Nah, sehingga panjang ruas garis CE itu sama dengan panjang ruas garis AB. Nah, ketika kita hubungkan titik C dan titik E, maka akan membentuk sebuah garis. Dan garis ini bisa kita sebut sebagai garis G. Sehingga terlihat bahwa panjang dari ruas garis dari AB sama dengan ruas garis CE. Dan andaikan katanya di sini titik tengah CE, andaikan D itu titik tengah dari CE, berarti di sini. Nah, maka CE adalah 2 dari ruas garis CD gitu. CE sama dengan 2 CD. Nah, benar ya dari gambar ini. Nah, jadi sebenarnya untuk CE sama dengan 2 garis CD, 2 dikalikan dengan garis CD, ini telah kita buktikan ya di teorema 8.6. Di 8.5 maksudnya, berarti ini hanya mengubah nama aja. Kalau tadi itu ruas garisnya namanya AB, ini ruas garisnya namanya CE gitu. Karena untuk membuktikan teorema 8.6. Nah, berarti apa? GAB yang ini ya, GAB di teorema 8.5, kalau GAB itu telah terbukti bahwa dia SD SC gitu ya, dimana SC-nya itu adalah RGRK, SC-nya lihat ini ya adalah RGRK, dimana kalau dia kita refleksikan terhadap titik yang sama, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Begitu juga dengan SC, begitu juga dengan SD, RM, RG itu sama dengan D ketika direfleksikan di titik yang sama gitu. Sehingga GAB sama dengan SD-SC dikalikan dengan SC. Nah, ingat ini bisa kita ubah menjadi SD dikalikan dengan SC dikalikan dengan SC. Gitu. Maksudnya perkalian ini berarti maksudnya komposisi yang lebih dari satu translasi. Nah, ingat translasi itu adalah suatu penjumlahan. Jadi, dia bisa bersifat komutatif gitu. Bisa kita ubah yang mana dulu yang kita jumlahkan. Hasilnya akan sama gitu. Beda dengan perkalian ya. Kalau perkalian ketika sebuah matriks dia A dikali B tidak akan sama dengan B dikali A. Kalau penjumlahan A ditambah dengan B maka akan sama dengan B ditambah dengan A. Maka ini akan berlaku sifat komutatif gitu ya. Maka ketika SC ketemu dengan SC maka akan menjadi sebuah identitas. Sehingga SD dikali identitas maka SD itu sendiri. Maka terbukti bahwa GAB itu terbukti ya bahwa GAB SC adalah SD atau komposisi suatu geseran dan setengah putaran itu adalah suatu setengah putaran. Nah, itu untuk teorema 8.6. Sekarang teorema yang 8.7 katanya hasil kali 2 translasi adalah translasi. Itu benar. Dilihat dari sini saja sudah terbukti karena suatu komposisi itu pasti hasilnya adalah translasi. Komposisi dari translasi adalah translasi. Berarti hasil kali dari 2 translasi adalah translasi. Yang perlu kita ingat adalah ketika garis CD panjangnya sama dengan panjang dari garis BA, maka geseran AB dikali geseran CD bisa kita ubah jadi geseran dari BA. Jadi GAB GBA. Nah, karena di titik yang sama, maka dia akan menjadi sebuah identitas. Nah, jadi jika CD sama dengan BA, maka I-nya sebagai translasi. Jadi I-nya itu yang berfungsi sebagai besar geserannya. Gitu. Terbukti. Nah, kita sekarang masuk ke contohnya. Nah, contohnya yang pertama katanya lukislah. Oke, yang diketahui dulu. Diketahui titik A, titik B.
Jadi kita punya titik A, titik B, kemudian ada C yang tak segaris. Nah, pertanyaan yang pertama, lukislah geseran ruas garis AB di titik A dan geseran AB di titik B. Itu yang pertama. Kemudian yang B, lukislah geseran AB di titik C. Nah, berarti kita akan membuat ruas garis AB. Gitu kan? Berarti ruas garis AB itu seperti ini, di mana titik A-nya adalah titik pangkal dan B-nya adalah titik ujung. Berarti A di sini itu sama dengan B. A itu sama dengan A aksen. Itu berarti ketika digeser A akan menjadi A aksen, di mana A aksennya itu sama dengan B. Gitu kan? Berarti ketika kita translasikan dia akan menjadi B gitu. Berarti dari titik sini ketika kita lanjutkan ditranslasikan, maka titik B ini akan menjadi B aksen. Sehingga GAB di titik B itu berbentuk ruas garis yang segaris gitu kan. Untuk GAB di titik A. Karena ini kan ruas garisnya namanya ruas garis AB dan titiknya A gitu. Ini juga ruas garis AB di titik B. Jadi tentunya titik A dan titik B ini ada di ruas garis AB sehingga dia berbentuk segaris gitu ya. Nah, kemudian sekarang katanya C tak segaris. Berarti kita punya ruas garis AB dan C-nya itu tentunya tidak terletak di ruas garis AB, berarti dia di luar. Berarti untuk mencari bayangannya, tentunya bayangannya juga berada di luar ruas garis AB. Sehingga ketika titik C-nya di sini, ruas garis AB-nya di sini, berarti untuk bayangan titik C-nya itu mengarah ke sini. C aksen sama dengan geseran ABC, berarti dia berada di luar ruas garis AB, sehingga gambarnya seperti ini gitu. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Katanya nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Berarti kita harus membuktikan apakah dia terbukti benar atau dia malah terbukti salah. Nah, yang pertama, jika SAB, berarti S itu mewakili setengah putaran, berarti SAB sama dengan RS RT. Tentu ya RS RT. Kenapa bisa RS RT? Silakan buka lagi di materi setengah putaran. Karena setengah putaran adalah refleksi yang berbentuk garis yang saling tegak lurus. Dan garis yang saling tegak lurus tentunya terbentuk dari dua garis. Nah, makanya bisa RS dan RT. Maka katanya kalau misalkan S BA, jadi dari AB jadi BA, maka dia akan berubah jadi RT RS gitu. Sekarang kita buktikan apakah benar ketika SAB sama dengan RSRT, maka SBA sama dengan RTRS. Kita buktikan. Kan yang diketahui SAB sama dengan RSRT. Berarti ketika kedua belah ruas kita inverskan, berarti SAB diinverskan sama dengan RSRT kita inverskan. Maka kalau SAB inverse, maka dari AB urutannya akan berubah jadi BA. Berarti SAB diinverskan sama dengan SBA sama dengan apa? Yang ini sama, ketika diinverskan maka dari ST berubah jadi TS. Berarti RT diinverskan dikali dengan RS diinverskan. Sehingga apa? Benar terbukti bahwa SBA sama dengan RT RS. Gitu ya, benar ya. Nah, yang kedua, setiap translasi adalah suatu involusi. Tentunya di materi sudah kita jelaskan mana sih yang menunjukkan dia involusi. Berarti involusi, diingat ketika ada sebuah SAB, ada sebuah refleksi. Ingat kalau setengah putaran adalah bagian dari refleksi. Ada sebuah refleksi, maka dia ada inverse-nya, ada kebalikannya, di mana refleksi sendiri itu adalah pencerminan. Sehingga benar, ketika SAB kita inverskan akan menghasilkan SAB itu sendiri. Maka untuk yang B juga benar. Oke, lanjut sekarang untuk contoh yang ketiga. Ini berbentuk aplikasi dalam sebuah titik ya.
Jika diketahui titik A, titik A-nya min 1,3, titik B-nya min 5,-1, dan titik C-nya adalah 2,4, pertanyaannya, tentukan C aksen, di mana C aksennya sama dengan setengah putaran di titik C untuk ruas garis AB. Nah, sekarang berarti kalau setengah putaran terhadap ruas garis AB, berarti kita harus cari ini ruas garis AB itu sebenarnya titiknya, geserannya itu berapa. Gitu. Berarti untuk mencari AB, gampang ya untuk mencari panjang ruas AB, berarti B dikurangi dengan A. Kita tahu B-nya adalah min 5,-1 dikurangi dengan A-nya min 1,3, sehingga hasilnya min 1 min 1 berarti min 4, min 1 min 3 berarti min 4. Berarti untuk ruas garis AB itu titik yang terhubung melalui titik min 4, min 4. Nah, berarti untuk mencari bayangan dari C-nya, ingat lagi. Untuk mencari bayangan dari C, di pertemuan yang sebelumnya, translasi bagian pertama, untuk mencari bayangan dari translasi, hasil dari translasi atau C aksennya adalah penjumlahan dari titik asal dengan hasil dari translasinya. Berarti apa? Tinggal kita jumlahkan 2,4 ditambah dengan besar geserannya atau besar translasinya, di mana di sini adalah terlihat bahwa AB adalah besar dari geserannya. Berarti 2 ditambah min 4 sama dengan min 2, dan 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Sehingga C aksennya sama dengan SABC itu sama dengan min 2,0. Nah, ini sederhana ya. Cuman ketika pertanyaannya SAB di titik C itu kayaknya agak ribet. Sebenarnya ketika kita telah mengetahui konsep, ternyata kalau untuk menentukan C aksen itu adalah penjumlahan antara titik asal, ya, titik awal ditambahkan dengan besar geseran. Oke, itu untuk contoh 3. Nah, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, maka di sini ada tugas buat kalian. Buatlah 2 translasi. Translasinya berbentuk bidang dalam koordinat kartesius. Jadi ini masih berhubungan dengan materi yang sebelumnya, yaitu translasi bagian yang pertama. Nah, diminta bidangnya itu minimal segi 4. Berarti bisa trapesium, bisa persegi panjang, kemudian bisa segi 5, bisa segi 6, dan lain sebagainya. Dan buktikan bahwa dia isometri. Nah, kita telah berbicara bahwa translasi itu pasti isometri. Tapi di sini Miss ingin melihat bagaimana cara kalian mengaplikasikan definisi dan teorema sehingga itu terbukti melalui definisi dan teorema. Nah, seperti itu saja. Selesai untuk perkuliahan kali ini. Semoga perkuliahan kali ini materinya mudah untuk dipahami. Oke, seperti itu saja Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.